ing dalem nyambung atau connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala sapa As-Sauri, Imam Sufyan As-Sauri berpendapat al-ittisalu utawi pengertian ittisal iku mukasyafatul qulub, kebukai pikiran, kebukai hati, kebukai jiwa, kebukai perasaan lembut. Itu menurut Sufyan Sauri. Wa musyahadatil asrar, dan merasakan gelombang-gelombang rahasia ilahi. Fi maqamid duhul, dalam kondisi kebingungan. Maksudnya kebingungan tuh dalam kondisi ketar-ketir, tag-teg. Orang ketika sudah makomnya ittisal itu tag-teg. Tag-tegnya gimana? Antara diterima ataupun tidak. Orang kalau sudah nyampe pada makom cinta, itu yang dikhawatirkan cuma satu, diterima apa tidak cintanya. Itu namanya makom duhul, setelah dia mukasyafat. Contoh pendekatan ilmiahnya, ikhlas saja belum cukup. Annasu kulluhum halka illal alimun, wal alimuna kulluhum halka illal amilun, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, wal mukhlisuna fi khotorin azim. Jadi di atas al mukhlisun tuh ada ar-rodiyah, makom yang sudah tahapannya ridho. Nah, di atasnya lagi rodiyah itu makom mahabbah. Puncak kedudukan tertinggi itu mahabbah. Nah, kalau sudah mahabbah, di situ gelombangnya luar biasa. Diterima apa tidak cintanya. Itu sudah makom ittisal, sudah musyahadah, sudah ittisal, sudah dekat sekali. Tapi ketar-ketir, namanya makom duhul. Duhul itu ya bingung dia. Diterima apa tidak. Itu yang sudah nyampe ke sana. Apalagi yang belum. Kan gitu. Yang sudah merasakan cinta saja masih ketar-ketir. Apalagi yang belum merasakan cinta. Nah, itu menurut beliau Imam Sufyan As-Sauri. Pengertian ittisal. Nah, istilah wong Jawa itu manunggaling kaulo Gusti, tapi bukan berarti ittisal bidzat, tapi ittisalnya bil ilmi. Nyambungnya sebab paham betul. Nyambungnya sebab paham betul. Karena dekatnya Allah di kita itu bil ilmi. Dekatnya bil ilmi, bil fahmi. Iklam perlu diketahui, anal ittisola, pengertian nyambung, connect, wal muwasola, dan saling connect. Awas, muwasola dengan ittisol beda. Ini kalau muwasola itu musyarakah, berarti yang dikonek itu ngonek. Namanya muwasola. Sing dicintai ngerespon, namanya muwasola. Nyambung. Wazannya qatala, muqatalatan. Fima, dalam hal-hal asaro yang memberi pemahaman ilaihi terhadap ma, sopo asyuyuhu, beberapa guru. Itu menurut gambaran yang telah digambarkan atau diisyarahkan oleh seorang guru-guru kita. Wakuluman, utawi setiap orang, wasola kang bisa sampai, artinya connect, nyambung, ila sofwil yakin, pada beningnya berpikir. Yakin itu beningnya berpikir. Caranya, orang kalau sudah bening pikirannya, bening prinsipnya, bening mentalnya, bitoriki dzauq,
dengan metode zauk. Zauk itu dalam rasa. Maka ada satu keterangan, al ilmu fauqal iman wa zauk fauqal ilmi wa zauk fauqal ilmi wal iman al qiyas. Itu keterangan bahwa ilmu itu di atas iman dan zauk itu di atas ilmu. Makanya jangan heran orang-orang dulu ketika zaman keemasan Islam di masa sahabat, orang ketemu dengan Kanjeng Nabi, sedikit saja percaya, langsung mukasyafah, langsung ingkisyaf. Karena apa? Zaukiyah. Tuh. Langsung konek, nyambung. Betul-betul merasakan keberadaan Rasulullah itu betul-betul nurul wujud. Jadi langsung mukasyafah. Nah kalau orang sekarang nggak bisa begitu tuh. Zaukiyahnya nggak bisa kalau orang sekarang. Maka caranya dengan iman. Iman itu logika yang sehat. Banyak istilah orang dulu itu yu'tal iman qoblal Quran. Banyak orang yang diberi prinsip-prinsip iman padahal dia nggak paham tentang kajian. Karena hatinya lembut. Aten-atennya lembut. Zaukiyahnya itu sensitif banget. Nah, itulah bahasa orang-orang dulu ngaji roso. Kan ada sih. Nah, istilah ngaji roso itu zauk karena zaukiyah itu sak ndure ilmu. Maksudnya ilmu yang diperas sampai mateng jadi zauk. Itu namanya zaukiyah. Ila sofil yakin bitoriki zauk wal wujdi. Kalau orang sudah rasanya nyambung, rasanya ketemu, pasti rindu. Mau tidak mau kalau orang kok sudah ada rasa cinta dan cinta itu melekat dalam jiwa, pasti buahnya akan rindu dengan sendirinya. Ya rindu, ayem, kepengen deket. Sekali sampean demen lah, demen sesuatu. Kan kepengennya marek terus. Karena ada demen. Karena nyambung. Nah itu diantaranya. Bahwa mangka utawi itisol atau zauk dan wujud ikurut batun minal wusul dikategorikan sebuah kedudukan, sebuah mental, sebuah spirit dari pengertian wusul. Nah, zauk itu merupakan makna wusul. Wusul kepada Allah yaitu zaukiyah. Sejauh mana zaukiyah kita betul-betul merasakan Allah. Itu yang dimaksud pengertian wusul di sini. Summa yatafawatuna. Terus berbeda-beda sopo kaum dalam urusan ittisol. Urusan rasa satu sama lain nggak sama. Tergantung sejauh mana orang itu bisa memahami sesuatu. Nanti zaukiyahnya itu akan dirasakan. Faminhum, ada sebagian ulama, man utawi ulama, yajidillah, yajid kang merasakan sopo ulama, man Allah Ta'ala bitorikil af'al. Ada sebagian ulama yang merasakan Allah itu dari af'alnya, bukan dari sifatnya. Maksudnya gimana? Tafakur pada karya-karya Allah seperti alam semesta, tumbuh-tumbuhan, binatang. Tafakur ke situ sampai betul-betul merasakan frekuensi gelombang. Siapa fa'il yang sebenarnya? Kan judulnya kan fi'il, fa'il, maf'ul. Amal, amil, makmul. Nah, ada sebagian ulama itu yang tajaliatnya, gelombang keterbukaannya itu karena dominasinya itu melihat maf'ulnya.
tapi tahu siapa fa'ilnya, gitu loh. Ya alam semesta ini kan karya-karya Allah. Afala yang dulu ilas sama ikai farufiat ilal jibali kaifa nusibat. Itu semua kan ayatun min ayatillah. Nah ini asaru af'alillah itu diantaranya ya adanya wujud alam dunia ini termasuk asarun min af'alillah. Lah ulama yang mampu merasakan gelombang asaru fi'lillah itu disebut ittisol juga tapi bitorikil af'al. Wahua utawi mutasil bitorikil af'al ikurut batun fitajali, disebut suatu kedudukan dalam urusan tajali. Tajali itu nampak jelas dari maf'ul memahami siapa fa'ilnya. Kadang-kadang kita kan taunya maf'ulnya saja, tapi tidak tahu fa'ilnya, tidak tahu fi'ilnya. Nah, itu kalau tajali yang dari maf'ul dirasakan oleh mereka itu tahu fi'il, tahu fa'il, tapi dominan di maf'ulnya. Kalau kita kan taunya maf'ulnya saja, tapi fa'ilnya nggak tahu, fi'ilnya nggak tahu. Lah yang dimaksud tajali di sini gelombangnya fi'il itu tahu siapa fa'ilnya, maksudnya di situ. Sehingga kuat betul merasakan maf'ul ini adanya dominasi fa'il yang sebenarnya. Al-fa'ilul hakiki huwallah. Contoh sederhana nih, contoh sederhana. Ada semut, Mbak Maya, ditaruh di kertas yang putih. Semut kan nggak bisa apa-apa, jahil buta kan. Tapi perasaan semut ini kita kaitkan dengan Daukiyah ya. Daukiyah, kita percaya bahwa mujizat Nabi Sulaiman itu bisa dialog dengan binatang. Coba disederhanakan bahasanya dengan analog kita. Jadi kertas yang putih ketika ada semut, kertas itu digoret oleh pena. Si semut ini bertanya, wahai tinta, kenapa kau tumpahkan di sini? Kok jadi hitam semua, ini ada goret-goretan. Nah, tinta pun menjawab protesnya semut. Jangan salahkan saya, tanyakan pena. Saya hanya tinta, mau ditumpahkan kemana ya tidak bisa membantah. Nah, setelah pena dikejar oleh semut dan tinta, pena menjawab, jangan salahkan saya pena, tanyakan pada tangan. Saya hanya pena, mau digoretkan kemana ya ikut, mau diarahkan kemana ya mau, tanyakan pada tangan. Nah, tangan ketika diproses, ditanya, diprotes dari bawah, jangan salahkan saya tangan. Coba tanya sama urat otot-otot saraf tangan. Karena tangan ini nggak akan bisa bergerak kalau nggak ada saraf. Nah, saraf ketika ditanya, jangan salahkan saya, tanya sama darah. Kalau saraf nggak ada darah, apa fungsinya saraf? Aliran darah itu yang berpengaruh. Nah, darah ketika dikejar, tanyakan sama hati, sama jantung yang memompa darah. Kulub. Nah, jantung ketika ditanya, jangan protes ke saya. Tanyakan pada roh yang menggerakkan saya. Nah, ketika roh sudah ditanya, wahai roh, jawabannya, saya ditekan oleh dua kekuatan besar, kudroh dan irodah Allah. Makanya hadis Nabi, qalbul mu'min baina usbu'aini min asobi'ir rahman. Tuh. Bahasanya kan sederhana. Jiwa orang yang beriman itu di bawah genggaman dua kekuatan besar, yaitu kudroh dan irodah Allah. Tapi bahasanya itu usbu, makanya pendekatan ilmiahnya dua genggaman. Memakai jari, karena yang menggenggam itu secara logika bisa digambarkan secara gampang, itu tangan yang bisa menggenggam. Tapi apakah Allah punya jari? Kan enggak. Maksudnya di situ usbu itu dua kekuatan besar, kudroh dan irodah Allah. Tanyakan sama kudroh dan irodah Allah. Kalau sudah nyampe di situ, selesai kan? Siapa di belakang kudroh dan irodah? Ya huwallah.
itu dialognya semut dengan pena, dialognya semut dengan tinta, mampu diilmiahkan. Wajar Nabi Sulaiman bisa komunikasi dengan binatang. Wong itu secara ilmiah aja bisa ditelusuri. Makanya iman itu alkias, logis sebenarnya. Nah, orang tajaliyat tuh begitu caranya. Melihat fakta yang ada, hasil kerjaan yang ada, ini kan asaru af'alillah nih. Nah, saking tajaliyatnya mampu diurai sampai kepada fa'ilul hakiki huwallah. Ya contoh sederhana tadi tuh. Itu kan diurai. Makanya kan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Yang dikaji, yang dianalisis itu asaru af'alilahnya. Sampai betul-betul tajaliyat fa'ilul hakikinya. Sampai kesentuh jiwa lembutnya tuh Kang Us. Nah, itu yang kategori namanya mutasil, itisol. Itisol tuh wusul tuh yang begitu maksudnya. Mafhum ya? Tajaliyat tuh begitu, pengertian tajaliyat tuh diurai sampai betul-betul nyampe pada fa'il hakikinya siapa. Itu loh. Media tafakur, medianya tafakur. Tutup lah sudah, kalau nyampe kudroh dan iroda mau apa, sudah gelombangnya akan berhenti. Yang ada hanya ketar-ketir. Selamat enggak nih saya? Sesuai enggak nih dengan kemauannya? Kan gitu. Yang sulit kan kita mengikuti kemauan Allah. Ya pengennya kita ngikuti kemauan kita ya Kang Mukti. Pengennya kita kan ngikuti kemauan kita. Lamun bisa Gusti Allah dikongkon. Lamun bisa kok. Gusti jaluk mengene sih lamun bisa kok ngongkon Gusti Allah baik. Ya kita belum pernah mendahulukan seleranya di atas selera kita. Harusnya kita mendahulukan seleranya. Nah, kalau sudah makomnya itisol tuh betul-betul mendahulukan seleranya di atas selera kita. Itu paling berat loh. Itulah para pecinta-pecinta Allah tuh begitu. Zauq rutbatun minal wusul. Ini pengertian wusul secara ilmiah begitu. Secara hakikatan ya kaitannya rasa, kita nggak bisa membaca rasanya sosok aulia, nggak bisa. Gelombangnya itu luar biasa. Itu secara pendekatan ilmiah saja kita udah merasakan, ternyata ajib ya. Kita percaya Nabi Sulaiman bisa ngobrol dengan binatang, tapi nyatanya buktinya binatang bisa komunikasi dengan pena. Itu contoh sederhana. Rutbatut tajalli fit tajalli. Fayafna, akhirnya sirna opo fi'luhu, aktivitasnya wong, pekerjaan orang itu merasa nggak punya pekerjaan. Wa fi'la ghairihi, dan sirna, pekerjaan selain Allah tuh nggak ada. Wa fi'la ghairihi, dan pekerjaan selain Allah nggak ada. Berarti apa? Yang ada hanya fi'lillah. Merasakan fi'lillah itu fikuli syai'. Itu gambarannya orang-orang yang sudah wusul. Kenapa mereka nggak merasakan dirinya punya af'al? Karena Pak liwukufihi, saking fokusnya fokus ma'allah, dengan eksistensi Allah. Al-fa'ilul hakiki huwallah. Berarti al-fa'il wal maf'ul huwallah. Tuh, kita hanya sebatas suruh menyaksikan, judulnya gitu. Saksikanlah, inilah saya, kata Allah. Jadi pengertiannya iman tuh kita suruh menyaksikan, suruh merasakan. Aja ngerasan duwe sesuatu. Sampai af'al saja kita nggak punya hakikatnya. Betul-betul af'alullah. Ya tadi itu dalam tubuh kita kan tadi diuraikan sampai tekan roh ditanya siapa kamu? Jangan tanya saya. Saya hanya ditekan dua kekuatan besar, kudroh dan irodah Allah. Setelah itu sudah selesai kan? Kesananya siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Allah yang punya karakter kudroh dan irodah?
Yang punya program dan yang mengeksekusi pelaksanaan program hanya Allah. Termasuk kemungkaran juga. Ya termasuk kalau dalam dunia hakiki begitu. Ma'allah ing dalam sertane Allah. Wa yakhruju dan lepas sapa wong fi hadil halah ketika mentalitasnya sudah sampai ke situ, tingkat rasanya sudah nyampe ke situ, minat tadbir, dari merasa punya upaya dan usaha. Jadi merasakan punya upaya dan usaha tidak ada, benar-benar kosong. Inilah ikhtiar Allah, inilah upaya Allah, inilah usaha Allah. Wal ikhtiar dan tegesi upaya. Sampai upaya pun dia nggak merasa ada. Kembali ke teori kaca. Betul-betul kita itu dituntut untuk jadi kaca yang suruh menyaksikan ikhtiarullah, masyiatillah. Hanya suruh mengiyakan. Wahadihi rutbatun fil wusul, utawi ini semua tadi yang dimaksud fayafna fi'luhu wa fi'luhu wa fi'lu ghairihi, itu juga rutbatun fil wusul, itu juga satu spirit, satu kedudukan dalam pengertian wusul. Wa minhum, ada sebagian aulia, man utawi seorang aulia, yakifu ta yukofu, yukofu ditekan sopoman, ditekan itu diprioritaskan fi makomil haibah, dalam spirit merasakan kebesaran Allah. Tuh, ada seorang aulia tuh yang hanya merasakan kebesaran Allah terus. Wal ungsi, dan merasakan ketentraman jiwa yang luar biasa. Ungsi. Kenapa mereka merasakan kebesaran Allah dan merasakan ketentraman yang luar biasa? Bima, sebab hal-hal yukasyafu, yang dibuka. Bima, sebab hal-hal yukasyafu, yang dibuka. Opo qalbuhu, jalan berfikirnya man, jalan berfikirnya dibuka. Min mutolaatil jalal, betul-betul merasakan, jangan melihat maknanya, merasakan keagungan Allah, wal jamal, dan keindahan Allah. Jadi sifat jamalullah itu maujud fi kulli syai'. Coba aja lihat, malam juga termasuk sifatun min sifatillah, siang juga sifatun min sifatillah. Jangan nggak percaya loh, siang dan malam itu kita belum merasakan bahwa itu sifatun min sifatillah. Sampai Allah bersumpah, wadduha wal laili, demi waktu siang dan demi waktu malam. Kalau yang bersumpah orang besar, kira-kira yang disumpahin itu sesuatu yang penting nggak? Orang besar sampai bersumpah, taruh katakan Allah pakai huruf qasam, wallahi bahasanya, wal laili, wadduha wal laili, demi waktu siang. Maksudnya kita suruh kritis. Siang itu adalah sifat min sifati, sifatun min sifati. Apa di situ? Siang itu Allah tadahur, zuhurul arzak, Allah nongolakan sifat maha rozak. Pulane Aryaban kok yang sliver beli, anu kaning pasar, ya beli, anu kaning terminal, wis anu kaning kantor. Itu sifat rozaknya Allah, Allah tampilkan. Tapi kita nih beli kerasa, karena apa? Tidak disentuh, kamu. Coba aja lihat, hiruk pikuk wong luru duit, bahasa beli. Lamun jare wong Jawa, hiruk pikuk wong luru duit, itu zuhurul arzak. Nongole sifat Gusti Allah maringi rezeki. Di waktu siang, makanya Allah bersumpah, wadduha. Sebagian ulama anu kang istiqomah sholat duha ben rezeki lancar konon kok. Lah, ya nggak terlalu salah. Memang itu intinya kita harus bisa merasakan bahwa siang pun itu karakter
Allah yang belum kita sentuh selama ini. Tuh. Aja waktu awan plonga-plongo, bengi plonga-plongo, lalu apa? Awan plonga-plongo, bengi plonga-plongo, rugi. Lah, dari fasilitas yang Allah berikan ini, kita itu dituntut supaya nyambung pada zat yang memberi fasilitas. Karena kita tuh diberi alat komplit loh. Kita diberi pendengaran. Usahakan, upayakan pendengaran itu nyampe kepada Allah, zat yang memberi rasa pendengaran kepada kita. Kita diberi penglihatan. Upayakan, usahakan penglihatan itu nyampe kepada Allah, zat yang memberi penglihatan. Itu sebenarnya. Fungsikan alat-alat kita yang sudah dimaksimalkan oleh Allah nih. Dalam format yang paling sempurna nih. Maksudnya peralatannya canggih. Usahakan alat-alat itu nyambung kepada yang mempunyai alat, yang memfasilitasi kita. Kalau kita punya daya rasa pencicipan, daya rasa nyicip, lidah, rasa, upayakan rasa itu nyambung dengan zat yang memberi rasa. Gitu loh. Itu saja sederhananya. Nah, para aulia itu zauqiyahnya begitu. Makanya dia karena zauqiyahnya begitu sehingga tajaliat muncul. Tajaliat itu tampak terang benderang sebab lembutnya berpikir. Malam itu kesejukan, sifat aminullah, memberikan ketentraman, kenyamanan. Al-mustarih, zat yang memberi waktu untuk istirahat pada kita. Makanya malam itu sejuk. Pernahkah kita kesentuh bahwa malam itu sifatun min sifatillah? Nyatanya abstrak, ya kan? Tuh. Nyata tapi kitanya nggak kesentuh. Nah, malam ini kita sentuh. Rasakan bahwa malam itu juga sifatun min sifatillah. Siang itu juga sifatun min sifatillah. Jadi lamunan gulati sifatnya Gusti Allah ya pirang-pirang. Belum bisa hitungan. No. Belum bisa hitungan. Karakter Allah tuh banyak sekali. Malam itu juga sifatun min sifatillah. Kalau boleh ayatun min ayatillah. Iya kan? Sampai Allah bersumpah. Apa yang disumpahin oleh Allah itu berarti sebuah nilai yang harus kita pelajari sebenarnya. Itu loh. Kalau mau tahu apa yang Allah sumpah itu sebenarnya nilai yang harus kita kaji, harus kita analisa. Sampai nyambung dengan zat yang memberikan semuanya. Nah itu mutolaatil jalal tuh betul-betul kebuka pikirannya, kebuka intuisi perasaan hatinya, merasakan kebesaran dan keindahan Allah. Karena malamku jiwa enak kalau kadang-kadang merenung sendiri kan enak banget ya. Paling enak. Pemain bari udut anak kopi ya Kang Umar. Waduh, masya Allah. Ya ibaratnya kan begitu. Jujur kita itu dikemuli kalau malam sebenarnya. Spirit kita itu dibikin kenyamanan. Kalau ada orang kok di waktu malam nggak merasakan kenyamanan, ya berarti ada alat yang error itu dalam dirinya itu. Berarti error itu Kang. Tuh, pikirannya berarti galau error. Berpikirnya berpikirnya mengisor, tidak mi'raj, tidak naik. Nah itu ya. Wahada utawi keterangan ini iku tajalliyun disebut tajalli. Tajalli itu terbukanya sesuatu yang maha dahsyat. Bitoriki sifat dengan metode mengenal karakter Allah. Bitoriki sifat dengan metode mengenal karakter Allah. Ya kalau mau jujur ya seperti itu. Sampai pada fa'ilul hakiki huwallah. Wahwa utawi tajalli fi sifat juga rutbatun itu merupakan satu kedudukan fil wusul dalam pengertian wusul.
Wa minhum, ada sebagian aulia, man utawi wali, yarko, arko, yurki, roko yarki, yarkiu, naik ila maqamil fana. Ada sebagian aulia yang sampai naik ke level sirna. Level sirna itu betul-betul merasakan adamun mahdun, kosong, tanpa punya sesuatu. Karena apa? Melihat kullu ma siwallah batilun. Selain Allah itu nggak punya eksistensi. Sampai dirinya nggak merasa ada. Jasad dan waruhan. Sampai dirinya nggak merasakan ada. Harus percaya itu. Teori kaca itu harus dipakai. Betul-betul sirna. Kaca kalau sudah bening lining-lining, sudah nggak merasakan siapa-siapa. Yang dirasakan yang bercermin. Ka'annaka taruhu au fa innahu yaroka. Itu namanya torik. Torik fi maqamil fana. Mustamalian, kang betul-betul cenderung ala batinihi, dalam kedalaman jiwanya man, opo kang mendominasi anwarul yakin, pemahaman yang sudah nyata, anwarul yakin, pemahaman-pemahaman lembut yang nyata. Nur di situ saya istilahkan pemahaman yang lembut tapi yang logis, yang nyata. Apakah ada pemahaman yang lembut yang tidak nyata? Bisa jadi nggak nyambung dengan yang memiliki rasa. Itu. Jadi rasa mentok di awak dewek sampai kepada yang merasakan, yaitu Allah. Wal musyahadati, dan juga mustamalian, mendominasi musyahadah, merasakan betul maghiban dia sirna, maghiban halisirna, fi syuhudihi, dalam hadirnya Allah, fi syuhudihi, dalam hadirnya Allah, an wujudihi, nggak merasakan wujudnya dia, awas loh, an wujudihi, tidak merasakan wujudnya dia man. Karena syuhudnya Allah mendominasi, sehingga wujudnya dia tidak kerasa. Wis kayak sampean tumplek-blek demen wong wadon malah. Kayak aneh sawake sampean ku wong wadon ku niku. Kayak beli dua awak. Ya Kang Umar. Kok katonon kayak mendominasi dalam tubuh kita tuh. Awak kita sampai beli kopenan. No. Katonon udah segolengko bae, ibaratnya konon. Sampai segitu makom musyahadat. Saking lembutnya dia merasakan musyahadatus syahidul masyhud huwallah. Asyahid wal masyhud huwallah. Alhamid wal mahmud huwallah. Al-fa'il wal maf'ul huwallah. Asyakir wal mashkur huwallah. Sampai betul-betul merasakan Allah sepenuhnya. Sampai dirinya itu blekober kopenan, bahasa wong Jawa. Sampai blekober kopenan. Dalam pandangan spiritnya wali tersebut. Wahada utawi man yarko fi maqamil tajalli, itu disebut juga dorbun min tajalli dat. Wah, ini paling tinggi. Dorbun min tajalli dat. Itu suatu macam jenis nongoles zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah nongol zat Allah, bahasanya wis sirna, dijamin. Tuh. Kaca kalau sudah bening, nggak merasa ada. Sampai kacanya merasa nggak ada wujudnya. Yang ada wujudnya itu betul-betul Allah. Itu tajaliul dzat. Jadi tajali itu nanti dibagi berapa? Ada tajaliul asma, ada tajaliul sifat, ada tajaliul af'al, ada tajaliul dzat.
Karena kebenaran mutlak itu hanya itu. Asmaullah, sifatullah, af'alullah, zatullah. Itulah kebenaran mutlak itu adanya di ruang kajian itu. Nah, ini tajalliyudat ini nanti konsekuensinya berimplikasi orang itu akan fana. Tuh. Kalau merasakan hadirnya dia, ya dianya yang merasakan kehadiran Allah ya minggir, hilang. Itu otomatis. Mau tidak mau. Ya walaupun kita belum nyampe ke sana, minimal kita obrolkan sosok-sosok yang sudah nyampe ke sana. Ini judulnya kan kita ngobrolkan, jadi jangan memaksakan diri. Aduh, abot temennya lamun kayak ngomong, ya abot, masa bisa? Ya sederhananya kita supaya percaya ada, kita sudah disuruh percaya mawon lah. Ngobrolakan perilakunya salafus solihin. Ngobrolakan mawon, judulnya makoten. Kula-kulanku kelasnya ngobrolakan perilakunya para wali. Aja kepengen duwe cita-cita pengen dadi wali kadoan. Sederhananya seperti itu. Tajalliyudat. Kalau sudah tajalliyudat li khawasil muqarrabin, itu khusus untuk aulia-aulia yang spesial yang sudah sangat dekat sekali. Sudah nyampe martabatul mahabbah. Tuh, jadi muqarrabin itu wis para aulia sing kelasnya sampai martabatul mahabbah. Kayak Robiah al-Adawiyah tuh. Itu sudah tajalliyudat, bisa jadi sampai kelalen ning Kanjeng Nabi. Sampai njaluk maaf ning Kanjeng Nabi. Bukan berarti suul adab. Tuh, sampai njaluk maaf. Udah sempat terlintas Kanjeng Nabi ning pikirannya Robiah al-Adawiyah. Bukan berarti suul adab dengan Kanjeng Nabi, bukan. Saking tajallinya mahabbah dia kepada Allah sampai lupa diri. Nah, itu tajalliyudat namanya. Wahadhihi utawi tajalliyudat juga ikurut batun, satu kedudukan, satu level fil wusul dalam pengertian nyambung, connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fauqa hadza, di atas pengertian wusul itu hakul yakin. Hakul yakin. Namanya disebut hakul yakin. Wa yakunu lan dadi mindalika saking mengkonon-mengkonon wusul atau hakul yakin fid dunya ing dalam dunia, ketika orangnya itu masih punya kontrak hidup di sini, lil khawas, untuk para pilihan-pilihan wali-wali Allah, opo lamahun. Lamah itu kayak gelombang setrum. Berabat, celarat, berabat, celarat. Itu kayak gelombang setrum. Wong kesetrumnya preben. Tuh. Kesetrum nih wong wadon. Ya kepengen marep terus kamu ti. Ya beli. Ya iya. Kesetrum duit. Ya nguber-nguber duit baik. Wong aran kesetrum. Ya beli. Lah kin si kesetrum ini Gusti Allah. Ya luar biasa, Masya Allah. Wah, kesetrum. Tadi cumleret. Cumleret itu ya nggak bisa dibayangkan. Hanya bisa dirasakan gitu loh. Zaukiyah sifatnya. Zaukiyah. Wahwa utawi lamahun iku siryanu nuril musyahadah. No, frekuensi gelombang kehadiran Allahnya itu mendominasi. Ibarat sampean merasakan purnama di bulan purnama, merasakan terangnya bulan purnama, merasakan terangnya tajalliyus syams umpama. Tuh. Nongole matahari begitu terang katon kabeh. Nongole bulan begitu indah dan sejuk. Nah, itu disebut siryanun nuril musyahadah, sampai frekuensi gelombangnya itu nggak bisa dibayangkan. Keindahannya, keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya, kesuciannya. Wah, wis
kehabisan kata-kata untuk memujinya, kehabisan kata-kata untuk menyikapinya. Wis ketumplek-blek lah judulnya bahasa kan Bang. Kamu ti, ari wong ketumplek-blek berapa sih? Ya wis apa bae dinaknang ketumplek-blek sih. Wis borongan lah ketumplek-blek. Tuh. Oh. Arane kan judulnya ketumplek-blek. Nah, mung bae golongan kula iku masih ketumplek-bleke ning selain Gusti Allah kan koten. Nah, wis bagian adate. Alon-alon. Pedu weru bae anu kang ketumplek-blek maring Gusti Allah. Judulnya mangkoten. Sehingga Siryanu Nuril Musyahada fi kulliyatil abad, dalam seluruh jiwa raganya abad. Sampai robos ning sel-sel darahnya tuh merasakan Siryanul Musyahada. Makanya wajar wong ketemu Kanjeng Nabi langsung iman, langsung musyahada, mukasyafa kok wajar, sebab nurul musyahada berkilauan ning jasad Kanjeng Nabi. Makanya man lakian Nabi walau lahdotan yusamma sahabiyan. Wong ketemu pedu deleng taruh wong picek bleweru Nabi pedu krungu ana Nabi terus iman langsung musyahada, langsung mukasyafa. Padahal dia nggak lihat. Tapi sezaman dengan Nabi, krungu pedu krungu langsung tuh mukasyafa lewat pendengarannya. Karena sosok Nabi pasti Siryanul Musyahadatul Jalalul Ilahiyat mendominasi dalam jiwa raga Kanjeng Nabi. Otomatis sekelilingnya pasti terang kabeh. Sing iman tapi sing percaya, nah, sing belum percaya ketutup. Fikuliyatil abad, dalam totalitas seorang hamba, hatta yahdo bihi ruhuhu wa qalbuhu, sampai yahdo bener sampai pol, hatta yahdo sampai pog, pog itu ya wis pol, wis laka pembahasan lagi, sudah sampai pog bihi kelawan Allah. Apa kang pog? Ruhuhu, jiwanya, wakol buhu, hatinya, perasaannya, pandangannya, pendengarannya, rasanya, wanapsuhu, dan kemauannya, hatta qalibuhu, sampai tahu proses dibolak-balike. Maksudnya tahu proses dibolak-balik sampai irodai Allah, kudroi Allah, gelombang iroda kudroi itu sampai dia rasakan sepenuhnya. Wis kaya mayit via dil ghosil bala. Kaya mayit kang wis ana ning tangane wong kang ngadusi, arep tekuk, arep diwalik, apa dijungkel, apa dikosoki, wis nggak bisa menolak artinya. Sampai semono. Sampai gambarannya lamun istilah sederhana kok kal mayit fiadil ghosil Kang Tori. Kaya mayit ning tangane kang ngadusi. Ya sekarang kang ngadusi arep digrujuk apa disiram apa dikosoki. Apa jare lebih. Nah, begitulah orang yang sudah wusul kepada Allah sampai jiwanya, ruhnya, tubuhnya, pikirannya, kemauannya, cita-citanya, keinginannya, semuanya wis betul-betul Allah semua. Sampai bleko bermikiri. Kan bleko bermikiri ngono Kang Umar. Ya padu berubah ya ana wong ketumplek blek sampai kelalen. Ketumplek blek sampai kelalen. Wahada utawi kang ketumplek blek sampai jiwa raganya itu totalitas ke Allah. Ya ibarat saya gambarkan sampai kaca sudah bening, kacanya nggak merasa ada, sampai segitu Kang Fani. Kaca nih sudah bening nih, tapi sampai kacanya itu merasa nggak ada kacanya. Kelewat bening sampai nggak merasa ada. Sampai segitu. Wahada utawi kang begini nih, hatta yahdo bihi ruhuhu wa qalbu wa nafsu min a'la rutbatil wusul. Itu wusul kang paling tinggi. Derajat wusul kang paling tinggi ketumplek blek ning Gusti Allah. Sampai bleko bermikir, bleko berduwe pikiran,
ble kober duwe kepengenan, kabeh wis ketumplek-plek. Apa jari Gusti? Bukan ble yang mekaya, wis pokoke apa jari Gusti bae. Umpama mekaya ya weru. Kang nglakokaken mekaya ya Gusti. Tempat-tempat kang digawe mekaya ya Gusti, dadi Gusti kabeh sih Kang Kang Mukti. Kan logikae lho. Logika sederhananya begitu. Wa hadza min a'la rutbatil wusul, itu derajat yang paling tertinggi. Sampai ada istilah bahasa Jawa manunggaling kawula Gusti. Wahdatul wujud itu bukan menyatu dengan dat, tapi saking lembutnya dia memahami zat, kan gitu, sampai dianya nggak ada. Itu maksudnya. Wa idza tahaqqaqat, ketika betul-betul nyata, wa idza tahaqqaqat, ing dalam nalika sumong-somong wis nyata tahqiq opo al haqaiq, semua kenyataan. Apa yang dimaksud semua kenyataan? Ketika Allah sudah nampak sangat nyata, nyata namanya, nyata sifatnya, nyata af'alnya, nyata zatnya. Kalau sudah begitu, ya lamu al-abd ma'ahadil ahwalis syarifah, dia akan memahami jiwa-jiwa yang mulia. Jadi weru ning darajatul ahwalus syarifah tuh tahu artinya, tahu makom nubuah, tahu makom wilayah, tahu nantinya. Nah di situ makanya bahasa layak riful wali ilal wali itu prosesnya begitu. Aja pedu sembarangan baik. Prosesnya begitu. Kalau sudah tahaqqaqat al haqaiq, ya lamu, baru dia memahami ma'ahadil ahwalis syarifah annahu, bahwa sesungguhnya orang itu yu'addu, dipersiapkan sope abad, dipersiapkan fi awalil manzil, itu nembe permulaan masuk dalam kategori kekasih Allah. Iku nembe awal Kang Fani. Bukan intinya, itu nembe awal. Semono angel iku nembe ibtid, nembe paud. Karena profesornya para nabi, profesor ilmune wali, iku paude ilmune nabi. Profesor ilmune wali ku paude ilmune nabi. Jadi harapan gedak mana ku ya wis masyaallah ngono. Ya jadi kita profesor kita paude wali. Ya paude ulama bisa jadi. Jadi kan darajatul awam, ulumul awam. Wah, sampai beli kuat. Muhasabah itu. Dia muhasabah ini. Itu yang ngapain? Ya. Kode. Kongon Adam ya Kang Tori. Peteng kongon Adam. Ahwalis syarifah, bahwa annahu yu'addu fi awalil manzil fa'inal wusul. Kalau sudah begitu fa'inal wusul, Kang martabatul ulia, wusule para ambiya. Ini kan kita baru mengkaji tentang intihaul martabatil wusul para aulia. La intihaul wusul martabatun nubuwah, wah wis nyandak. Wis jelas nggak nyandak. Iya kan? Iya kan? Akhirnya gimana? Hayhata. Jauh, masih jauh.
Apa manazilu torikil wusul. Jadi aja salo prangso. Ngono. Aja salo prangso. Tuh. Kita yang sebegitu digembleng, taruhlah martabatul wilayah yang sebegitu tingginya, itu durung apa-apa, nembe ibtidak. Nanti tak ure nanti. Kalau pengen weru martabatul wusul hakikiyah nanti ada. La taqta'u abadal abad, tidak bisa ditempuh selama-lamanya. Ya iya, nggak bakal bisa ditempuh selama-lamanya. Pengen wusul kang bener-bener wusul dengan Allah selagi masih ning dunia loh. Wis modar kan. Abadal abad. Tapi ya makna pengertian wusul sudah di cover kalau sudah nyampe martabatul aulia tuh wusul tapi bil ilmi. Makanya nanti wusul yang betul-betul adep arep kusuk emben. Wujuhu yauma idin nadiratun ila rabbiha nadiroh. Itu a'la martabatil wusul kang hakiki. Di situ. Makanya sebelum kita ketemu dengan martabatul wusul hakiki, setidaknya di dunia kita percaya. Gitu loh. Percaya ada wusul majazi. Tuh, wusul pendekatan. Ya mending baiklah hari mambu-mambu parek sih kamu ti kan bahasa kan seperti itu. Ya mending baik kumpul karo tukang minyak wangi kan mambu wangi. Ya mending baik hari seneng ngobrolaken kisah para wali moga-moga kecipratan. Kecipratan angine para wali. Ya mambu seger, mambu harum, semerbak. Pikirannya plong, bahasa sederhana pikirannya plong Kang Us. Plong beli lamun ngaji mengkene nih, plong pikiranku. Kayo kok kayo dijak mendi kan no. Hilang kabeh sampai utang-utangan hilang. Malam gini. Abadal abad fi umril akhirat al abadi, sampai umur akhirat yang sepanjang masa pun untuk mencapai martabatul wusul kang betul-betul dikehendaki Allah, itu kita nggak bisa nyampe. Fakaifa fil umril qasir, bagaimana dengan keterbatasan hidup sekarang, maksudnya urip ning dunya fi umril qasir tuh. Fakaifa fi umril qasir, bagaimana dalam kondisi kehidupan saat ini di dunia, maksudnya begitu. Kehidupan akhirat pun nggak sampai wusul dengan Allah. Artinya apa? Gusti Allah beli nongkrong ning swarga, Kang. Tuh, maksudnya mau ngono, Gusti Allah beli nongkrong ning swarga. Jadi salah yang bulat Gusti Allah ning swarga. Si salah, apa maning njaluk swarga ya keliru. Tuh. Salah alamat, Pak. Makanya aja salah prangso. Gusti Allah ku beli nongkrong ning swarga. Fi umril qasir ad-dunyawi kang bangsa saat ini. Tuh, begitu maknanya. Fi umril abadi, fi umril akhirat al abadi, fa kaifa fi umril qasir ad-dunyawi kang bangsa dunya. Umur kang terbatas, kang sangat sempit, singkat, pendek. Tuh, kalah dotin minan naum. Tuh, seperti satu waktu di saat tidur. Kita tuh hidup saat ini tuh seperti tidur, Pak. Sebentar. Iya tidurnya lamun tidur malam suwe, tapi lamun tidurnya kau lula. No. Aduh, kliep terus tangi. Lah. Kayak mau ngono dunia. Kliep terus ngimpi tangi. Tapi kliep wong ngimpi, itu sedawan-dawan bisa jadi dua anak pirang-pirang, dia usaha kian, dua kian mau ngaran ngimpi. Tuh. Engkau sih nggak ada apa-apanya. Ya terbukti. Terbukti. Ya asli sih. Dikaya-kaya. Ya perasa sedina, Bro. Maka
dalam persoalan ilmu, dalam persoalan wawasan, dalam persoalan rasa, kita harus mengenal induknya. Jadi tidak ada jas kita mengaku alim, kita mengaku pinter, kita mengaku pandai. Kalau sudah begini nih, kosong semua sudah. Mau ngandalin apa? Sudah. Mau ngandalin apa? Tuh. Tuh. Itu menurut pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, maka sekarang kita teliti tentang martabatul hakikatul hak atau ainul yakin kang sebenarnya. Namun pengen dijabaraken kok. Ya pedu kang weru bae, kula kan durung sampai mono, Kang. Dari awal sampai akhirnya mau paragraf udah kayaknya pendapatnya Imam Sufyan Tsauri. Iya, satu paragraf tuh. Bersamaan. Bersamaan. Kemudian Indonesia menganjurkan ada dulu ya. Sederhananya apa yang dipahami oleh orang awam itu akan jauh dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Teks dalam bahasa seperti itu. Maka saya singkat aja begini supaya lebih mudah. Apa yang dipahami oleh seorang ulama pun itu masih jauh dibanding yang dipahami oleh orang-orang arifin. Artinya wis alim tapi lebih lembut. Arifin orang bijak ya bisa dia. Ya arifin tuh saking lembutnya ilmu, saking lembutnya pemahaman sehingga dia bijak. Tuh. Lembut istilah lembut banget. Nah, yang dipahami oleh orang arif yang selevel arif pun itu masih jauh dengan apa yang dipahami oleh seorang aulia. Nah, yang dipahami oleh seorang aulia itu sangat jauh sekali dengan apa yang dipahami oleh ulumun nubuwah. Ulumun nubuwah ketika dihadapkan dengan ulumul ilahiyat, idmahalat, sirna total, Pak. Fayab kozul jalali wal ikram akhirnya. Yang eksis hanya kebesaran Allah, ilmu Allah, sifat Allah, asma'ullah, af'allah, datullah. Sirna kabeh mana, Pak? Aina ilmuna. Ilmu kita itu belum ilmu, Pak. Pemahaman kita itu bukan paham. Kosong. Nah, dengan begini aja nih, kita hakikatnya diajak fana secara rasa gitu loh. Supaya jangan nonjolkan nih saya alim, jangan. Kalau sudah begini nih, luntur kealiman siapapun akan tekuk lutut, Pak. Lakas yang bisa subud. Lakas yang bisa gerubung.
tidak akan ada yang mampu membusungkan dada, Pak. Karena ilmu nubuah saja ketika dihadapkan dengan ulumul ilahiyat, ulumullah, idmahalat, Pak. Sirna tak tersisa. Tuh. Ini bahasa ihyanya idmahalat. Sirna tak tersisa. Inilah martabatul wusul kalau pengen tahu. Wusulun nubuah sampai sirna total. Makanya kullu masyiwallah batilun. Sok apa yang tidak paham tanyakan. Posisi kita nih ya. Ya mungkin gitu. Menggambarkan saja. Tuhul kok artinya kekhawatiran kan memilang seperti Ya kekhawatiran kula kalau kekhawatiran Kang Anu nitekin beda Kang Usman. Ada kekhawatiran kula itu masih khawatir nih bayangannya dewek. Tuh. Tapi lamun kekhawatiran golongan para aulia, iki khawatirnya ke diterima beli tekan mene ki. Tekanin Gusti ke diterima beli khawatir sebab ini tuh makomnya sudah mahabbah. Kalau ini makomnya wis mahabbah. Lah, nanti buahnya cinta itu kurbun, ungsun, ya, zuhud. Ini buah, Pak. Sabar, syukur. Ini buahnya cinta, Pak. Nek wis cinta pasti kepengen marek. Nek cinta pasti ayem. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Alnya di situ al kamil berarti para aulia. Apa? Nih. Zuhud. Zuhud itu kesederhanaan. Tuh. Apa adanya bukan ada apanya, Pak. Iya Pak, kurang dari Pak ada apanya? Hati-hati ngomong baturan ada apanya tuh. Sing enak sing apa adanya. Ayo A B O B Kang Umar. Penggerakannya nafsu tetap nyambung beli maksudnya beli seiring beli dari nafsu pengen naik. Iya kita itu disuruh memahami saja Kang Umar. Memahami menawen kecipratan ngonon lho. Menawen kecipratan kenang pemahamannya golongan kian le. Nih, menawen kecipratan pemahamannya golongan kian. Kang posisi kita nih li, menawen kecipratan karena apa? Sering ngobrolakan golongan kian. Oh. Ya oli baik silakan. Silakan tidak ditutup, masih dibuka bahkan. Tuh. Makanya kan tergantung usaha seriusnya kan gitu Kang Mukti. Nggak ditutup, yang ditutup itu cuman ini Universitas Kenabian ditutup loh. Wis laka wisuda wis ble neloraken alumni wis laka alumni wis ditutup. Guys. Tuh. Ini masih terbuka ya? Selain Nabi masih. Ya selain Nabi masih terbuka lah. Ini masih terbuka. Wis tekan ngene wis lumayan. Tekan ngene wis lumayan. Cobane tekan ngene tekan lumayan. Lah ini puncak profesore para aulia itu Pak Udi para nabi dalam keilmuannya. Lah profesore ilmunya kenabian dihadapkan dengan ilmu Gusti Allah, lebur Pak sirna. Pragat. Arab sombong apa, Bro? Nah, ini sengaja saya munculkan supaya jangan punya busung dada, merasa paling alim, merasa paling pinter. Selesai kalau dari ini digaji tuh Pak. Selesai. Artinya kita itu siapa sebenarnya? Ya wis lah apa-apa ya. Sudah. Jadi kita hanya sebatas ngobrolaken karakteristik perilaku para aulia, salafus sholihin. Itu saja, menawen kecipratan ngono lho. Wis konon bae judule. Ari je kepengen dadi wong arif ini sih ya Masya Allah, dudu bloli, duduk ini Kang Mukti dudu bloli. Ya artinya abot, naik ke ulum ulama abot.
Makanya di sini kan bahasanya sampai abadal abad. No. Kepengen wusul kang pengertiannya sampai ke sana nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Oh, istilahnya. Ini menggambarkan kita itu dituntut fana artinya kita betul-betul harus percaya bahwa ternyata kita itu nggak ada, yang ada huwallah. Maka teori kaca saya sampaikan di awal itu untuk mengakses teori fana, bahwa fana itu bisa diilmiahkan, itu loh, secara pemahaman. Kalau orang kan kadang memahami fana kan, wah, kayak rak tahu sholat, warnanya melokam laku, rak tahu sembahyang, rak tahu ngaji, rak tahu apa, diarani fana, diarani jadab. Bukan begitu. Jadab itu tajaliat asma, atau tajaliat sifat, atau tajaliat af'al, atau tajaliat dat. Tuh. Maka ada istilah dalam dunia tasawuf tuh ada syu'aul basiro, ada ainul basiro, ada hakul basiro. Tuh, makanya syu'aul basiro bagus. Artinya intuisi perasaan orang lembut aja itu sudah bagus. Bahasannya itu. Maka berpikir positif, yang logis, disertai intuisi perasaan yang lembut. Terus ada lagi nih bahasa yang ini udah ya. Ini buah mahabbah ini. Terus mahabbah itu kalau dihitung buahnya wis blik hitungan. Disebut bahasa lain sampai ada bahasa, ya inilah nanti ada kata-kata tag lain bahasanya iman. Ini tag lain. Nggak mungkin munculnya iman kalau tidak berangkat dari ilmu. Makanya al ilmu fauqal iman. Al ilmu fauqal iman. Wadzauq fauqal ilmi. Wal ilmu yasun. Ini kaidahnya. Ilmu itu sak ndure iman. Kenapa? Al-alim hakiki huwallah. Al-alimul hakiki kan huwallah. Makanya fauqul iman. Wong kok gondelan ilmu, hakikatnya gondelan sifat Gusti Allah sebenarnya sih konon. Oh. Sing kira-kira betul-betul lembut oleh gondeli ku. Fauku artinya apa? Fauq di atas. Ilmu itu di atas iman. Zauq, ini zauq ya, was bukan rauq, ini zauq. Zauq itu rasa. Rasa itu di atas ilmu. Tuh. Oh, wal iman ini terakhir, bukan ilmu, awas saya salah tadi. Wal iman iku kiasun. Saya keliru tadi. Wal iman itu logika yang sehat. Logis. Lucu. Iku pendapatnya Abu Hasan As-Sadzili dalam sarahnya Hikam Iqadul Himam, dan dalam sarahnya Ihya juga ada. Ya siap. Fana jadi berasa anak kopi gambar. Maksudnya penjelasannya itu kan, maksudnya kan seolah-olah kayak kalau iman kan ya, maksudnya bahasanya Ya jelas toh. Jadi al ilmu fauqal iman, artinya iman itu buah dari ilmu. Begitu loh. Mengalahkan.
Jadi nggak mungkin ada buah kalau nggak ada bijinya iman. Bijinya dulu ditandur. Biji di bawah, buah di atas ya. Iya kan? Di atas ini. Makanya kalau ingin dapat buah, otomatis kudu nandur ilmu. Lah kepengen iman kok laka ilmu nih bohong. Mustahil kan? Lah ilmu yang lembut semakin dia paham, semakin dia lembut. Namanya zauk. Rasa akhirnya. Rasa itu sandure ilmu, maksudnya lebih tinggi ilmu. Setelah paham diresapi sampai kesentuh. Nah itu zaukiyah namanya. Nah kalau persoalan iman itu logika. Apa nih? Beda. Zaukiyah kalau khotoro itu, khotriun itu gelombang kekhawatiran. Tak-tak lah istilahnya. Kerentak-kerentak, tak-taknya mendi. Nah kalau posisi ini adzab sama iman nih, posisinya mana yang lebih Tinggi zauk. tinggi? Tinggi zauk, makanya di zaman Nabi itu banyak orang yang nggak ngerti ilmu, tapi nabinya itu sosok alimul. Sosok alimul hakiki kan, nabinya itu sosok ilmu, sehingga begitu aja langsung zauk. Langsung teg, artinya langsung inkishaf. Zaukiyah namanya. Nah mungkin ya adzab itu muncul tanpa ilmu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yes, logikanya lah bahasanya. Sampean merasakan. Harus paham dulu yang dirasakan. Kan ngono toh? Bisa nih ngerasa kayak kudu paham yang dirasakan. Tuh. Apa ada bisa merasakan tapi nggak paham yang dirasakan? Kan nggak mungkin. Nah makanya disitulah nanti imannya di situ, biasanya itu begitu. Pengeterapan itulah baru disebut iman. Dari semua komponen ini baru disebut iman nantinya tuh. Jadi nggak bisa dipisah. Makanya Gusti Allah daweh ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa disebut ya ayyuhalladzina amanu? Maksudnya landasan belajar dulu yang dikedepankan. Ilmu dulu ya. Ketahui dulu, pahami dulu. Kan gitu. Sederhananya kan begitu. Bener nanya. Sering dihapus. Itu Sini. mahabban itu berarti hanya dimiliki oleh para aulia kan? Iya, yang sudah nyampe makom mahabbah itu kedudukan paling tinggi di kalangan setelah Nabi itu mahabbah. Makanya para nabi itu gelare Habibullah. Karena para nabi ini jelas Al-Habibul Mahbub huwallah. Al-Habibul Mahbub huwallah. Lamun makannya beli tukaran, yakin. Lamun makannya beli tukaran. Bener beli? Ya istilahnya lamun paham meresapi kok gua apa tukaran kono. Al Habibul Mahbub huwallah. Disebut Habib loh. Iya, Yang menimbulkan tukaran makanya. Kanjeng Nabi dikasih gelar Al Habib sebab Kanjeng Nabi wis duwe makom mahabbah puncak. Makanya dalam hadis qudsi ahbib man ahbabta fa innaka mufariku. Muhammad, silahkan kalau pengen kau mencintai siapapun, silahkan kau cintai. Silahkan kau cintai, tapi ingat semuanya itu enggak ada artinya kecuali kau mencintai aku. Nah, akulah kekasihmu yang sejati. Ya Kanjeng Nabi yang sendiko dawu, makanya dijuluki Habibullah. Ulumun nubuwah. Yo, pemahamannya para nabi dan para rasul namanya ulumun nubuwah. Pemahaman. Iya kang nyambung nasab ilmunya tuh yang begini. Ulumun nubuwah diwariskan ulumul wilayah. Dari ulumul ilahiyat
dikasihkan ke ulumul nubuwah, diwariskan ke ulumul wilayah, titik sudah. Nah makanya golongan kula-kula niku pelajarilah perilaku para aulia. Sekalipun kita belum bisa sama dengan mereka, setidaknya kita sering ngobrolkan dunianya mereka. Berarti kan ada makom mahabbah, seneng, muhibbin kepada para aulia, menawen kecipratan ngono lho. Melas temen Kang Us kuning jaba bae meneh Kang Us manjing. Lah, akhirnya dijak ning wali kun mau. Sebab melas kono. Kunku pendukung, penggemar berat kuno melas meneh ya. Kan gitu toh, fan berat pasti akan dikasih kesempatan oleh yang defeni. Tinggal yang defeni siapa? Logikanya begitu. Oh, kebalik. So, apalagi yang belum kerasa pemahamannya tentang ini loh Mas Idi. Al-imanun kiasun, maknanya logis kias ya. Logis lah. Nah, bisa dicontohkan nggak iman yang logis itu seperti apa? Ya sesuatu yang logis itulah hakikat iman sebenarnya. Iman itu sesuatu yang nyata. Nah kalau logis itu kan nyata. Yang dikiaskan dengan yang mengkiaskan sama. Tuh, begitu. Sama dalam elatnya atau sama dalam sifatnya. Kan gitu. Contoh, Zaidun kal badri. Zaid seperti rembulan. Nah, kalau orang alim masih menggunakan istilah kaf tasbih. Seperti masih, tapi kalau orang yang betul-betul zauqiyah yang dalam Zaidun badrun. Hilang kaf tasbih itu. Pada orang rembulan. Iya. Kayak contohnya Asep Watu. Pasti kita waktu. Ya jelas. Asep udah dagang watu kan. Zaidun badrun. Jadi langsung Zaid itu rembulan, tidak seperti bahasanya. Rembulan saking tajaliatnya gitu loh. Rembulan bahasa, istilah sederhananya begitu. Jadi pengkiasan, tapi fakta nyata memang Zaid gantengnya luar biasa umpama. Titik jamiknya, titik persamaannya sama-sama indahnya, sama-sama bagusnya, sama-sama gantengnya. Nah, bulan kan indah nek di sawang sejuk. Wong ganteng pun nek di sawang ngayem. Wong ayu pun begitu. Nah, ngono istilahnya. Ya iya sifat cantik itu jamalullah hakikatnya loh. Jamalullah itu yang berada di jagat raya ini. Kalau kita mau menganalisa tuh. Kenapa bisa hilang? Ya karena hilang itu karena kamunya melihatnya ke alam syahwat. Jadi hilang kecantikan itu. Tapi kalau Anda melihatnya ke alam spirit, bahwa kecantikan itu satu karakter jamalullah, ya bakal hilang. Buktinya film Titanic kok, walaupun wis tua kan kelingan di memori kok. No maninya kok Kang Fani. Lah, itu logikanya begitu. Artinya kecantikan itu abadi kalau dipandang oleh para aulia. Jadi bukan melihat fisiknya yang dipandang, tapi justru spiritnya. Tuh. Ada asaru jamalillah. Nah, asarnya ini selalu dipantau, selalu dikontrol. Sehingga melekat terus. Hari kula-kulaan kan, lah wis tua melorot kabeh. Akhirnya beli ayu. Ya, karena imannya ning syahwat. Ya, akhirnya delang ayu ketika masih nom, wis tua beli ayu. Karena imannya ning syahwat. Logikanya pakai logika syahwat, bukan logika hakiki. Kalau pakai logika hakiki, kecantikannya akan abadi. Buktinya apa? Bisa direkam memori yang dulu, bisa diulang lagi, divisualisasi tampak. Nah, begitu. Indahnya iman begitu. Jadi kudu beriman saya. Jadi betul-betul
terbuka, jalan berpikir itu terbuka, tidak baku. Mana dari Gustavo ngomong beriman jahil. Lalu unsur mau apa unsur artinya ini maknanya Ungsun itu tentrem, ayem. Nggih, sampun niki sapa wallahu a'lam bishawab. Mangga. Nah, iya, punten. Ya. Hari kula kan sanggano mengalami merasa merasa cinta kan. Mungkin ada simulasi misal gitu kita yang itu mengenal orang tapi